Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmana Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin dan wong kafir. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Hal yang tidak boleh disepelekan kepada siapapun yang mau terjun menggeluti suatu disiplin ilmu adalah harus membicarakan basmalah sesuai dengan disiplin ilmu yang akan digeluti. Itu yang bagi. Itu sebagai sabili tabarukan supaya nanti dalam pencarian ilmu tersebut ini dinaungi oleh keberkahan. Bismillah. Jadi bagi mereka yang mau belajar ilmu nahwu, matalan, itu yang bagi penting dia harus membicarakan basmalah versi ilmu nahwu. Bagi mereka yang mau mengkaji ilmu sorof, maka yang bagi dia harus membicarakan basmalah versi ilmu sorof. Begitu dan seterusnya. Termasuk kalau seseorang mau belajar ilmu fikih, maka yang bagi terlebih dahulu sekilas sekalipun membicarakan bismillah versi ilmu fikih. Jadi bismillahnya mau ngaji ilmu apa, dibahas dulu sesuai ilmu tersebut menggunakan kacamata ilmu yang bersangkutan. Di sini bismillahnya mau ngaji kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu nerangaken ilmu fikih. Berarti yang bagi penting bagi siapapun yang mau mengkaji kitab Fathul Mu'in harus terlebih dahulu sekilas sekalipun membahas bismillah menggunakan kacamata ilmu fikih yang memang akan diterangkan di dalam Fathul Mu'in ini. Ya, walau kalimatan atau kalimatnya tabarukan. Makanya biasanya di kitab-kitab juga begitu. Hatta ilmu arud sekalipun itu dibahas di sana bismillah versi ilmu arud itu bagaimana. Sekalipun ujung-ujungnya ya bismillah tidak bisa diterapi ilmu arud sekalipun, tapi kan itu pembahasannya terkait dengan ilmu arud, bismillah ya begitu. Nah, di sini bismillahnya mau ngaji ilmu fikih, maka penting harus membicarakan bismillah terlebih dahulu versi ilmu fikih. Dari ilmu fikih itu kan singkatnya ngomong kan 5 arifatil ahkam, untuk mengetahui hukum-hukum perbuatan mukallaf. Termasuk baca bismillah itu kan min af'alil mukallaf.
jumlati af'alil mukallaf. Berarti ada hukumnya. Nah, gitu. Nah, jadi sekilas mengenai bismillah cari ilmu fikih, bahwa hukum membaca bismillah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Baca bismillah. Hukum baca bismillah hukumnya wajib, seperti baca bismillah di awal Fatihah di dalam sholat itu ma'asyirah syafi'iyah menghukumi wajib, li'annaha ayatun minha, kan gitu. Karena bismillah itu menurut madhab syafi'i itu salah satu dari ayat Fatihah. Itu contoh baca bismillah yang hukumnya wajib. Ada lagi baca bismillah yang hukumnya sunnah. Ya banyak. Baca bismillah sebelum wudu, baca bismillah sebelum mandi, baca bismillah sebelum makan, baca bismillah sebelum tidur. Itu semuanya hukumnya sunnah. Banyak. Nanti sunnahnya ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sama seperti fardu. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah ya ketika seperti baca bismillah mau makan, makannya sendirian. Itu sunnah ainiyah. Nah, sunnah kifayah baca bismillah sebelum makan, makannya bareng-bareng. Itu sunnah kifayah. Baca bismillah semua oleh ganjaran semua. Hanya satu orang baca bismillah, 10 orang yang lainnya tidak, cukup kalau makannya bareng-bareng. Tapi yang dapat pahala baca bismillah hanya yang baca, kan begitu biasa karakter kifayah kan begitu. Termasuk basmalah sebelum hubungan intim suami istri, itu sunnah kifayah. Baca dua-duanya dapat pahala semua, baca salah satunya cukup menggugurkan kesunahan kifayah baca basmalah, tapi yang dapat pahala yang membacanya saja. Nah, jadi ada baca bismillah yang hukumnya sunnah. Termasuk juga adalah membaca basmalah sebelum membaca surat sesudah Fatihah. Itu kan sunnah. Termasuk ketika yang mau dibaca sesudah Fatihah itu di tengah-tengah surat, enggak dari awal surat. Nanti akan dibahas, itu hukumnya sunnah. Yaitu. Kemudian ada lagi baca bismillah yang hukumnya haram. Baca bismillah dihukumi haram ketika dibaca sebelum melakukan perbuatan yang hukumnya haram dati. Hukumnya haram dati. Karena haram itu ada dua. Ada haram dati, ada haram aridi. Nah, yang baca bismillahnya dihukumi haram adalah perbuatan yang haramnya haram dati. Jadi perbuatan haram yang sebelumnya diharamkan membaca bismillah adalah perbuatan yang haramnya haram dati. Artinya haram dati itu haram bila illatin. Jadi datiyahnya haram. Tidak ada elat dari luar. Jadi min haitsu huwa namanya. Atau bahasanya min haitsu amrun dakhilun. Haitsu amrun dakhil. Jadi sisi datiyahnya sudah haram tanpa ada faktor eksternal. Jadi sifatnya intern keharamannya itu. Seperti keharaman zina. Itu haram dati. Jadi orang sebelum zina baca bismillah. Itu bukan itu baca bismillahnya haram, malah nambah
daftar dosanya itu. Kemudian lagi mencuri, itu haram dati. Nah, sehingga sebelumnya jika dibacakan basmalah, maka hukum baca basmalahnya pun haram. Minum arak, itu haram dati. Jadi lamun baca bismillah sebelum minum makan bangkai, minum arak, itu hukumnya haram. Nah, nanti bagaimana kalau bismillah itu dibacakan sebelum melakukan perbuatan yang haram, tapi haram aridi, haram dari faktor luar, ada eksternalnya. Jadi haram biillatin, bukan datiyahnya. Kalau tadi haram dati, haram bila illatin. Kalau haram aridi, haram biillatin. Nah, itu mah tidak haram baca bismillahnya, malah tetap sunnah, ongko-ongko, sekalipun perbuatan itunya haram. Seperti nyembelih hewan menggunakan pisau dapat gasap atau dapat mencuri. Nah, nyembelih ayam, ya ayam direke biasa nyembelih ini. Nah, itu tetap hukumnya tidak haram membaca bismillah sebelum menyembelihnya, bahkan tetap disunahkan. Kan baca, menurut Imam Syafi'i kan membaca basmalah sebelum nyembelih itu hukumnya sunnah, termasuk ketika nyembelihnya menggunakan pisau dapat gasap. Kan kita nyembelih menggunakan pisau dapat gasap, itu kan haram hukumnya. Tapi haramnya bukan haram nyembelihnya, gasapnya, karena sebelum dipakai nyembelih juga itu sudah gasap gitu. Berarti keharaman nyembelih itu haramnya haram aridi. Nah, jadi membaca bismillah sebelum nyembelih menggunakan pisau dapat gasap itu tidak haram, tetap sunnah. Karena keharaman menyembelih dengan pisau dapat gasap itu aridi. Lamunan tadi sebelum gasap pisaunya baca bismillah itu haram. Karena gasap pisau itu keharamannya haram dati. Nah, begitu. Tapi giliran dipakai nyembelih, nah membaca bismillah sebelum nyembelihnya, bukan sebelum gasapnya. Sebelum nyembelihnya itu berarti masuk kategori membaca bismillah sebelum melakukan perbuatan yang haram aridi. Tetap tidak haram, bahkan tetap disunahkan. Wudu, ya, menggunakan air dapat gasap, haram, tapi bukan wudunya sebetulnya, ya kan? Melainkan penggunaan air gasapnya itu, gasapnya yang haram kan? Artinya sebelum wudu berarti memang sudah haram. Tuh. Nah, sekarang wudu dengan air gasap. Nah, itu membaca bismillah sebelum wudunya tetap disunahkan, sekalipun wudunya itu diharamkan. Karena haramnya bukan min haitsu wudu sebetulnya, karena wudunya tetap sah, melainkan min haitsu amrun kharij. Madza huwal amrul kharijnya? Ya gasapnya itu. Nah, lamunan tadi tuh ketika mau gasap airnya baca bismillah itu haram karena masuk kategori haram dati. Hanya seperti itu. Yes. Kemudian yang keempat ada lagi baca bismillah yang hukumnya makruh. Nah, baca bismillah hukumnya makruh ketika dibaca sebelum melakukan perbuatan yang makruh dati. Karena makruh juga sama dengan haram. Ada makruh dati, ada makruh aridi, sama. Nah, makruh dati berarti makruh bila illatin. Berarti makruh min haitsu amrun dakhil, ya. Jadi makruhnya itu memang bersifat internal. Tidak ada faktor dari luar. Nah, apa contohnya? Nah, seperti melihat kemaluan istrinya. Itu hukumnya makruh dati hukumnya. Atau melihat aurat sendiri. Itu makruh dati. Dibacakan bismillah sebelum melakukan itu hukumnya makruh. Jadi nanti sehukum dengan perbuatan itunya. Sama dengan haramnya baca bismillah sebelum melakukan perbuatan yang haram dati. Jadi ikut haram ke sana. Nah, bagaimana kalau makruhnya itu makruh aridi? Seperti makan makanan yang berbau tidak sedap. Makan jengkol, makan pete gitu tuh. Nah, itu kan makruh.
Tapi sebetulnya makruh itu bukan makannya, ya baunya itulah gitu kan. Artinya tidak disukainya oleh orang-orang, mengganggu orang lah, orang lain. Itu elatnya. Nah, terbukti dengan ketika si elat itu dihilangkan. Taruhlah si jengkol, si pete itu dimasak sedemikian rupa sehingga kendati dimakan pun tidak berbau. Oh ya, itu jadi hilang kan makruhnya. Oh, berarti itu bukti bahwa makan jengkol, makan pete, makruhnya itu bukan min haisu makannya kalau begitu. Berarti ada elatnya. Nah, oleh karena ada elatnya berarti bukan makruh dati, makruhnya makruh aridi. Nah, kalau makruhnya aridi, maka membaca bismillah sebelum melakukan perbuatan yang makruh aridi itu tetap disunahkan. Gitu. Nah, ya semisal itu. Jadi, sebelum makan jengkol, makan pete yang bau-bau itu dibacakan bismillah, tetap hukum baca bismillahnya. Tidak makruh, bahkan tetap sunnah. Begitu. Karena makruhnya makruh aridi. Bis terakhir ada lagi membaca basmalah yang hukumnya mubah. Yang membaca basmalah yang hukumnya mubah itu ketika dibaca sebelum melakukan hal-hal yang dipandang mulia oleh syarak tidak, dipandang hina atau remeh oleh syarak juga tidak. Gitu. Seperti mau angkat barang-barang dagangan gitu. Gitu tuh. Nah, itu kan dipandang mulia ya, tidak dipandang hina tidak. Karena lamun dipandang mulia biasanya jadi sunnah. Seperti wudhu, itu kan dipandang mulia di mata syara ya, jadi sunnah baca bismillahnya tuh. Sebelum mandi, sebelum baca Quran, gitu tuh. Itu kan malah sunnah. Makan itu kategorinya juga. Nah, kemudian dipandang rendah malah nggak boleh. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram kan jadinya, kan begitu. Seperti andai katanya mau membuang tembelek, ya jangan baca bismillah lagi. Karena itu kan dipandang rendahan, kan begitu. Nah, jadi ini sih dipandang mulia tidak, dipandang hina tidak di mata syara, maka dibacakan bismillah di situ hukumnya mubah. Awas ini min haisu menempatkan bacaan bismillah di situ. Mubah itu. Nah, aridatiyah baca bismillahnya sih ya ta'abbud bitilawati. Paham gak ini? Ini yang mubah itu. Artinya baca bismillahnya berarti baca bismillah di situ dapat pahala tidak, dapat dosa juga tidak. Iya, menempatkan bacaan bismillah di situnya. Gitu. Kalau baca bismillahnya ya itu kan tilawatul Quran, ta'abbud bitilawati. Ya dapat pahala dari sisi itunya tuh min haisu itunya ya dapat. Tapi min haisu penempatan basmalah di situ, nah itu yang hukumnya mubah itu. Paham ya begitu. Ya seperti itu, itulah sekilas pembahasan bismillah sebagai alat sabil tabaruk, sebagai pembuka atas pengajian kitab fikih ya, Fathul Muin. Alhamdulillah utai kabeh puji itu lillahi milik Allah. Al-Fattahi Fattahi segat mubalaghah kang maha buka maring gudang rahmat ya. Al-Jawadi kang maha loma, artinya jawad itu memberi tak diminta. Jawad. Sebetulnya sebanyak apapun orang meminta kepada Allah, itu tetap permintaannya tidak akan sebanding, tidak akan sebanyak apa yang Allah berikan tanpa diminta sebetulnya. Sehingga ketika kita meminta kepada Allah kemudian tidak diberi, kemudian kitanya itu ngerasula, itu sebetulnya tidak tahu diri dan tidak tahu dikasih namanya, kan gitu. Taruhlah minta apa, minta dari PNS andai katanya, kemudian tidak dikabul, kemudian dia merasulang gelendang, itu sebetulnya tidak tahu dikasih. Karena nikmat selain dari PNS yang tidak diminta oleh kamu itu banyak diberikan oleh Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kesegaran, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat rasa, itu banyak sekali. Yang itu kan kadang kita lupa bahwa kita tidak pernah meminta itu, kan gitu.
bla bla bla. Nah itu al-jawad, loman. Jadi loman itu dermawan, jadi memberi tanpa diminta. Kemudian al-mu'aini, kang maringi pitulung, aana yu'inu fa huwa mu'ain. Alat tafaqquhi, ing atase belajar memahami, berupaya memahami. Fidini, ing dalam agama. Man ing uang maf'ul dari al-mu'ain, yakhtar kang milih sapa Allah ku ing man minal ibadi, saking piro-piro hamba yang memberikan pertolongan untuk bisa memahami agama kepada siapapun di antara hambanya yang dinobatkan sebagai tergolong ke dalam pilihan. Nah, ini al-hadis qaulin Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, niscaya akan difikihkan terhadap agamanya. Jadi diberi pemahaman terhadap agama Allah. Nah, gitu. Makanya di sini al-mu'in ala tafakuh. Terus di sini bahasa tafakuh saja itu sudah dapat pertolongan. Karena ari tafaqaha itu ikut wazan tafa'ala, di antara fungsinya adalah litadrij, kan? Darroja. Dari tadrij itu artinya nyicil, bertahap, gradual. Ta'allama itu kan belajar, itu kan sedikit-sedikit. Ta'allama itu tafa'al. Tafaqaha juga sama. Makanya kan upaya memahami. Berarti kan setahap demi setahap. Itu sudah dapat pertolongan dari Allah. Gitu. Bahkan di sanalah letak pertolongan Allah itu ya pada proses itu. Gitu. Jadi makanya kan tafakuh itu amrih paham dari Allah. Amrih paham itu artinya upaya memahami. Gitu. Tafakuh dalam urusan agama. Nah itu diberi pertolongan oleh Allah orang yang untuk bisa belajar agama hanyalah orang-orang yang jadi pilihan di antara hamba. Man ikhtaro itu kan mayuridilahu. Karena lamun bahasanya mayuridilahu berarti itu isim syarat. Kan begitu. Berarti jawab syaratnya harus ada syaratnya dulu. Lamun ada syaratnya itu berarti pilihan kalau begitu. Artinya hanya orang-orang yang pada dirinya terpenuhi syaratlah yang nanti dapat jawab syarat yufaqihu fiddin itu. Tuh. Jadi karena wujudnya masyrut itu harus diwujudi syarat, kan begitu. Nah, gitu. Berarti kalau tidak terpenuhi syarat tidak. Nah, kalau bahasanya harus terpenuhi syarat berarti orang pilihan kalau begitu. Karena ada kriterianya. Kalau beda dengan tanpa kriteria berarti bebas, kan begitu. Nah, di situ. Makanya di sini ada bahasa manikhtarohu minal ibadi. Jadi al-mu'in ala tafaqquh fiddin manikhtarohu minal ibadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu lan bersaksi sapa isu. Kemudian kan ari tafaqquh itu kan ada ada syariat. Nah itu notaben fikih ya, syariat. Ada lagi nanti kesananya thariqat, nanti kesananya hakikat. Nah sebetulnya kita tidak dianjurkan untuk mencari hakikat sebetulnya, karena hakikat itu dari Allah sebagai buah dari syariat dan thariqah. Jadi kita sebetulnya hanya dituntut dengan syariat dan thariqah. Nanti hakikat itu mencari sendiri. Jadi mana hati orang-orang yang di situ syariat dan thariqatnya sudah ada sebagai wadah daripada hakikat itu. Gitu. Jadi jangan mencari hakikat. Gitu. Jalani saja syariat dan thariqahnya sebagai wadah untuk bersemayamnya
atau nuzulnya hakikat. Sama seperti amal-amalan untuk apa gitu. Sebetulnya yang pas itu jangan cari apanya itu. Nah, melainkan pelaksanaan amalan ininya saja. Diupayakan kira-kira istiqomah, kira-kira rutin, kira-kira tidak tinggal. Kalaupun tinggal karena ada keperluan ya diqodho gitu tuh. Nah, jadi jangan memikirkan nantinya dapat anu kan begitu. Nah, jadi yang diupayakan oleh kita tuh adalah prosesnya, jangan hasilnya, karena hasil itu ya itu sih haknya Allah. Itulah hakikat namanya. Nah, untuk bersyariat dan thariqah itu ya mesti kudu ngaji fikih. Makanya kan la yakunu sufi illa mutafaqih. La yakunul muhaddis illa mutafaqih. La yakunul mufassir illa mutafaqih. Tidak ada ulama ahli disiplin apa, disiplin ilmu hadis, disiplin ilmu tafsir, disiplin sufi sekalipun, kecuali pasti mereka itu seorang fuqaha, seorang mutafaqih, pasti. Karena nggak mungkin orang jadi ahli ahli ilmu yang lain mengabaikan fikih, nggak mungkin, tidak mungkin. Kemudian nanti fikih itu kesana-sananya itu sebagai transit agama yang notabene bahasa langit untuk bisa dipahami oleh penduduk bumi. Ya dengan fikih itu. Nah, fikih inilah yang kemudian ejawantah dari ya Rasul itu. Al ulama warasatul anbiya, kan gitu. Nah, jadi seperti Al-Quran itu kan dari Allah ya. Nah, tentunya untuk penduduk bumi yang notabene manusia tidak bisa memahaminya, maka untuk memahaminya diutuslah orang pilihan Allah. Nah, para nabi, untuk kitab-kitab yang lain, Al-Quran ya Kanjeng Rasul, itu sebagai translitator, sebagai penerjemah bahasa langit yang tidak bisa sembarang dipahami oleh penduduk bumi, maka beliaulah sebagai penerjemah. Nah, itu nanti fikih wilayahnya ada di situ. Nah, kemudian pasca baginda Nabi tidak ada, baginda Rasul telah bilang bahwa al ulama warasatul anbiya, estafet perjuangan Nabi menerjemahkan bahasa langit kepada penduduk bumi dengan fikihnya, dengan pembahasan tafsirnya, dengan pembahasan asbabun nuzul, dengan pembahasan ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu tajwid, segala macam kah. Seabrek itu pindah ke tangan para ulama. Paham gitu. Termasuk fikih ini. Gitu. Termasuk fikih. Itu makanya ketika orang itu kembali kepada Quran hadis dengan mengabaikan ilmunya para ulama, itu sebetulnya berarti mengabaikan syahadat Rasul. Beli dadi. Biasanya nanti ngambang karena tidak realistis. Biasanya omongannya melangit terus, tidak dialogis. Biasanya doktrin tuh, pokoknya kudu mengkenen. Karena belum membumi. Gitu. Nanti bisa dibedakan mana orang yang ilmunya masih ngambang, masih bahasa langit, sehingga kadang-kadang mudah dikatakan dan mudah didengar, sulit diamalkan. Dengan nanti ada tokoh yang berbicara bahasa bumi, jadi agama tapi dengan bahasa bumi, dengan bahasa sendiri, gitu. Sehingga terap masuk ke hati. Oh begini, karena sudah ditransit. Itu nanti bisa beda sendiri. Tuh. Jadi nanti syahadat itu ada dua, ada syahadat Rasul, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Nah, ini dua-duanya harus ada. Dua-duanya. Nah, seperti gini aneh katanya. Mudahnya begini, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ya mungkin yang biasa kita paham dan syahadat tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Iya, memang betul. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini kan dua sisi mata uang yang tidak bisa hilang salah satunya.
Karena uang itu kan mesti sisinya tuh, ini dan ini itu harus ada. Tidak ada ini, nggak ada ini. Nggak ada ini, tidak mungkin ada ini. Dua sisi mata uang yang mustahil untuk dipisahkan, diambil salah satunya. Kalau tidak ada salah satunya, ya tidak ada uangnya sama sekali. Artinya keislaman seseorang tanpa dua syahadat itu hilang sama sekali. Jadi tidak mungkin hanya dengan syahadat tauhid tanpa syahadat rasul, nggak mungkin. Tuh, karena apa? Ya karena itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dihilangkan. Nah, penjabarannya nanti syahadat tauhid itu kaitannya dengan hablum minallah. Kalau syahadat rasul itu hablum minanas. Nah, modelan begini, bahwasanya ketika kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, ya oke, betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kemudian juga kita harus bersaksi dan mengakui bahwa untuk konsultasi dengan Allah itu harus melalui utusannya. Nah, disinilah letak syahadat Rasul. Modelan lagi begini, andai katanya kita meyakini bahwa kekuatan itu hanya dari Allah, betul. Kemampuan itu hanya dari Allah, ya. Rizki itu dari Allah, betul. Kasih sayang dari Allah, betul. Itu namanya syahadat tauhid. Tapi kemudian jangan henti sampai di situ. Ketika kita menyatakan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, itu syahadat tauhid. Tapi kemudian juga kita harus mengakui bahwa ada orang-orang sekitar yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pertolongannya sampai kepada kamu, tetangga kamu, orang tua kamu, saudara-saudara kamu, guru-guru kamu, teman-teman kamu. Itu adalah utusan-utusan Allah yang dimana melalui mereka lah pertolongan Allah itu datang kepada kamu. Itu harus diakui. Makanya kan lam yashkurillah malam yashkurin nas. Tidak dikategorikan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia. Berarti di sini syahadat Rasul itu tidak boleh diabaikan. Jadi ajak hadiran hanya dengan syahadat tauhid. Karena tanpa syahadat Rasul orang tidak jadi muslim. Orang kafir masuk Islam syahadatnya tauhid saja, tidak jadi muslim. Harus dua-duanya. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa atap harus dibawa, harus wa asyhadu. Enggak boleh asyhadu. Ketika kita yakin bahwa rahmat kasih sayang itu hanya dari Allah, betul, itu syahadat tauhid. Tapi sampainya kasih sayang Allah kepada kamu tuh, itu Allah mengutus orang-orang sekitar kamu, orang tua kamu, ayah ibu kamu, kakak saudara kamu, tetangga kamu. Itu mereka tuh utusan-utusan Allah yang diutus membawa kasih sayang Allah kepada kamu. Paham ya? Coba lamun tanpa mereka priben gambarannya. Begitu. Nah disitulah urgensinya syahadat Rasul. Paham? Jadi pentingnya syahadat Rasul. Jadi ajak kehadiran dengan hanya syahadat tauhid. Karena seperti ketika ditanya, apa iblis itu? Apa yang menjadikan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Dia bilang, ana khairu minhu. Alasannya, bukan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dan engkau ciptakan dia, gitu. Berarti di situ syahadat tauhid ada sebetulnya. Karena di situ pengakuan bahwasanya engkau menciptakan aku. Berarti engkau adalah Tuhan penciptaku, kan begitu. Berarti syahadat tauhidnya ada sebetulnya. Nah, hanya saja dia itu tidak ada syahadat Rasulnya. Tidak mau hormat kepada Nabi Adam sesama makhluk Allah sebagai simbol syahadat Rasulnya. Tuh, coba. Bagaimana nasibnya setan? Iblis itu. Padahal ada syahadat tauhid. Nah, disinilah bahwasanya
aja kehadiran hanya dengan syahadat tauhid. Nah, jadi andai katanya kita harus kembali kepada Quran, hadis, gitu. Sehingga mengabaikan ilmunya para ulama. Itu ya syahadat tauhid namanya, hanya syahadat tauhid. Biasanya ya begitu, kadang-kadang beli dimengerti biasanya tuh karena tidak sesuai fakta. Karena biasanya doktrin tuh, begitu tuh, semangat baik begitu tuh. Mengabaikan keadaannya seperti apa, bahasanya kan berbeda, wongnya pirang-pirang, kan gitu tuh. Itu kan fakta-fakta yang harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya tuh. Nah, sehingga bagaimana bahasa langit itu bisa difahami oleh penduduk bumi yang beragam itu. Nah, kadang-kadang orang yang tendensinya hanya ke syahadat tauhid itu yang mengabaikan itu, tidak mau tahu dengan itu tuh. Pokoknya sih ini biasanya doktrin jadi bisa. Lamun pidatonya tuh jadi dari atas ke bawah, dijejal-jejal nang baik. Nah, jadi memang enak didengar seketika. Gitu. Tapi wayahe ning lapangan sulit. Tuh, makanya para wali itu kan biasa masuk pasar, biasa masuk daerah-daerah tempat wadon-wadon mengkonon, biasa masuk karena ingin menerjemahkan bahasa agama untuk mereka, biar tahu begitu. Kanjeng Nabi biasa masuk pasar kemudian melihat dagangan gitu. Itu suatu hal yang biasa karena memang agama itu kan harus tahu fakta di lapangannya begitu. Disitulah pentingnya syahadat Rasul. Jadi hablum minan nas. Nah, jadi banyak keterangan-keterangan yang tidak boleh kita mengabaikan hablum minallah, hablum minan nas. Kehadiran dengan hablum minallah enggak boleh. Pertama, banyak orang yang puasa. Banyak orang puasa hanya dari puasanya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena dia tidak baik kepada sesama. Puasa ia jalan puasa jalan bohong jalan. Puasa jalan mencuri jalan. Puasa jalan ingkar janji iya. Itu kan berarti kan tidak baik kepada sesama. Tidak dapat apa-apa kecuali dari lapar dan dahaga. Padahal puasa itu hablum minallah kategorinya. Karena pahalanya juga tidak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu. Tapi menjadi sampah ketika tidak baik kepada sesama, kan gitu. Nah, di sini pentingnya hablum minan nas. Kemudian baginda Rasul pernah diaturi salat mayit. Kata baginda Rasul, kok dikit. Itu si almarhum itu, si mayit itu punya hutang apa tidak? Punya ya Rasul. Ya sampean baik. Kang nyalati kita ora. Tuh, coba. Kemudian ada sahabat siapa? Ya Rasulullah, tak tanggung lah hutang ini kita. Baru Kanjeng Nabi mau. Coba. Itu kan sholat mayit itu kan syahadat tauhid lah masuknya. Mahdoh kan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kan itu langsung hubungannya dengan Allah. Tapi kalau si mayit itu punya hutang, belum dibayar, Nabi enggan nyolat. Ada apa? Berarti kan ada hablum minan nas yang tidak benar. Paham kan? Kemudian lagi fawailul lil musallin. Coba, ibadah apa yang lebih hebat dari sholat? Coba, ibadah apa di bawah syahadat yang lebih hebat dari sholat? Ibadah apa? Toh sholat itu jadi sampah juga. Fawailul lil musallin, ketika menghardik anak yatim, ketika tidak mau membantu, yamnauna al-ma'uni. Coba. Jadi ibadah sekelas sholat saja itu jadi sampah ketika mengabaikan kesalehan sosial. Hablum minan nasnya tidak ada. Ini perlu dicamkan itu. Jadi memang syahadat itu harus dua-duanya. Hablum minallah, hablum minan nas. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Itu harus dua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu. Masih kurang lagi buktinya. Siapa itu tokoh sufi besar itu, Abdullah bin Al-Mubarak kalau nggak salah, itu beliau berangkat haji, tapi selesai hajinya di Masjidil Haram, dia dalam tidurnya bermimpi bahwasanya sekian juta orang tahun ini pada musim haji ini naik haji,
tidak ada satupun yang diberi pahala haji. Tapi satu orang tidak naik haji, dia diberi pahala haji oleh Allah. Ini orangnya, namanya ini, alamatnya ini, desa apa, gang anu, blok anu, desa anu, kecamatan anu, kabupaten anu, provinsi anu lah, lamun anu, selengkapnya. Bangun tidur dia masih terngiang mimpi itu. Jadi orang sekian banyak yang musim haji ini tidak diberi pahala haji oleh Allah. Tapi satu orang tidak naik haji, itu diberi pahala haji oleh Allah. Akhirnya selesai hajinya, dia berinisiatif nggak langsung pulang, langsung cari alamat yang dari mimpi itu. Tanya-tanya, bener enggak ini ada daerah ini? Bener, emang ada. Ditelusuri terus. Sampai ketemu desanya, sampai ketemu kampungnya, sampai ketemu gangnya, sampai ketemu rumahnya, sampai bertemu dengan orangnya. Gitu. Dia sebertamu. Ya, Syekh dari mana biasa disuguhi apa? Ternyata pribumi itu seorang tukang sol sepatu. Dan namanya persis seperti apa yang dimimpikan. Daerahnya persis seperti apa yang dia lihat di mimpinya itu. Gitu. Tampangnya orangnya juga persis, tidak meleset. Nah, hanya si itunya bertanya, ini tuan ini dari mana, kemudian apa perlunya datang ke sini. Akhirnya dia ceritakan bahwa saya pulang naik haji. Dalam haji saya bermimpi bahwa sekian banyak orang naik haji pada tahun ini tidak diberi pahala haji oleh Allah. Sementara ada satu orang yang tidak naik haji diberi pahala oleh Allah. Ini alamatnya, ini nama orangnya. Ternyata ini mengerucut kepada sampean. Langsung pingsan si orang itu. Saking gembiranya, nggak tahu saking apanya. Akhirnya sesudah bla bla bla, sesudah siuman, kemudian biasa ngobrol lagi, akhirnya ditanyakan oleh Abdullah Al-Mubarak, sufi besar itu. Kira-kira apa sebetulnya? Bisa engkau dapat pahala haji dari Allah padahal tidak naik haji. Maka ternyata dia punya cerita bahwa sebetulnya dia itu jadwalnya tahun ini naik haji. Itu. Biayanya dari mana ongkosnya? Dari uang hasil ngesol sepatu yang dikumpulkan dalam jangka waktu 40 tahun yang sudah. Nabung kanggo haji. Itu dari lebihan uang itu sol sepatu, mungkin selebihnya dari kepentingan dia dan keluarga. Kan tidak banyak, 40 tahun sudah terkumpul, sudah pasti bisa berangkat dengan biaya itu. Ceritanya dia itu sedang jalan ke lihat ke samping. Ada perempuan yang tilang itu, ada perempuan. Ini sedang apa? Perempuan ini mencurigakan. Kalau dia mau mencuri tak apa. Akhirnya dia bersembunyi, kira-kira nggak kelihatan oleh si perempuan itu. Ternyata celingak-celinguk itu dia mau memotong daging dari bangkai onta. Gitu. Yang kebetulan mungkin di situ si tuannya belum tahu bahwa ontanya mati atau bagaimana. Dipotong, kemudian berarti ini celingak-celingukku mau memotong itu bangkai daging dari bangkai itu. Akhirnya dibiarkan, kemudian dia kintili sampai ke rumahnya. Ternyata di rumahnya terdengar anak-anaknya sedang menangis, kelaparan. Ternyata tidak jauh lah dari rumah tukang sepatu. Akhirnya dia itu langsung ketuk pintu, belaga tidak mengintili dari awal. Kemudian intinya sih kita bilang sampean gua aja sok ngomong. Nah, ternyata memang keadaannya ya seperti itu. Dengan sangat terpaksa, ya bagian terpaksa gue aja, mana dibuang maning daging bangkai itu. Nih, saya kasihkan kepada kamu untuk biaya hidup kamu dan anak. Ternyata janda beranak berapa gitu. Jadi ini sebetulnya untuk saya naik haji yang dikumpulkan 40 tahun dikasihkan kepada si janda itu untuk membiayai hidup dia dan anaknya. Jangan sampai dia itu terlantar sampai motong daging bangkai begitu. Akhirnya dia tidak naik haji. Alangkah biaya sih. Untuk apa? Kepentingan hablum minanas. Tapi ternyata diimpikan oleh sufi besar, dialah justru orang yang tidak berangkat haji tapi dapat pahala haji. Nah, disinilah hablum minanas itu. Jadi hablum minallah banyak terjegal karena tidak beres hablum minanas.
banyak tercegah. Sholat fawailul lil musallin, puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Sholat mayit tidak dilakukan kalau punya hutang. Hai, gimana? Haji itu sekalipun tidak sekalipun tidak berangkat karena dia itu sudah hablum minannas, maka hablum minallahnya lancar, dia dapat pahala haji. Sementara orang yang berangkat ke Mekah tidak dapat pahala haji, mungkin karena tidak beres hablum minannasnya di rumah. Banyak fakta-fakta ini. Jadi disinilah lagi-lagi pentingnya hablum minannas, termasuk belajar fikih, belajar ilmu agama, belajar tafsir, belajar qiraat. Itu jangan coba-coba pakai jargon kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Quran hadis. Ya priben tanpa peran para ulama nggak mungkin, nggak bisa itu. Lagian dulu kan Kanjeng Nabi yang bertemu dengan malaikat Jibril siapa? Kanjeng Nabi, betul nggak? Namanya Rasul, namanya Nabi. Apakah kemudian ada sahabat yang wes lah, kita sih pengennya ketemu langsung kalau malaikat Jibril baik? Tidak ada. Ngerti begitu? Karena itu bukan levelnya. Makanya tetap kelasnya apa? Kelasnya sahabat. Tidak ada sahabat yang berambisi ingin ketemu dengan malaikat Jibril. Bari wuruh benernya kayak apa? Tidak ada. Tuh, jadi mereka tidak mau melampaui Nabi. Gitu. Paham ya? Nah, disitulah pentingnya syahadat Rasul lagi. Jadi mereka meyakini bahwa Al-Quran ini dari Allah melalui Nabi. Itu bahasanya. Jangan melalui Allah kemudian digolati dewe. Enggak bisa. Paham. Kemudian pasca sahabat datang masa tabi'in. Tabi'in kan boro-boro ketemu malaikat Jibril. Ketemu Kanjeng Nabi enggak, dia hanya bertemu dengan sahabat. Apakah kemudian mereka berkata, sudahlah apa yang dikatakan oleh Nabi? Yang nggak bisa, orang harus melalui sahabat. Mereka enggak ketemu sahabat, enggak ketemu Nabi kok. Paham begitu? Dan terus sampai tabi'in terus sampai kiai dengan santrinya. Detik ini itu tetap harus begitu. Paham begitu? Umat dengan para dai-nya, para ulamanya, itu tetap harus begitu. Nggak bisa melancangi begitu. Nggak bisa. Orang sahabat saja yang keselang oleh Nabi saja, nggak ada yang berambisi ini ketemu malaikat Jibril. Paham ya? Apalagi kita yang sudah jauh, pengen langsung dari Quran hadis dari Nabi, gimana? Tanpa peran para ulama. Nah, jadi termasuk belajar fikih, belajar tafsir, belajar nahwu shorof, belajar apa itu semuanya adalah penjelmaan ejawantah dari syahadat Rasul. Paham begitu? Jadi sebagai pengakuan terhadap orang-orang yang diutus oleh Allah membawakan hidayah ilmunya kepada kita, membawakan hidayah pertolongannya kepada kita, membawakan rahmat Allah kepada kita. Nah, itu mereka juga harus disyukuri. Itu sebagai bentuk syahadat Rasul. Lagi pula kan ning Fatihah itu tuh Bismillahirrahmanirrahim, itu syahadat tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, syahadat tauhid kan Allah terus. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu syahadat tauhid. Nah, tapi kesininya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Apakah jalan Allah? Bukan. Di sana diberi badalnya apa coba? Siratal ladina an'amta alaihim. Coba. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalanmu, begitu loh. Ini kan, bukan jalan Allah, melainkan jalan orang-orang. Berarti untuk mencari siratal mustaqim, ya, itu mesti harus melalui orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah. Paham begitu? Itulah syahadat Rasulnya kesini. Jadi lamun orang itu dalam beragama hanya kembali kepada Quran hadis, mengabaikan para ulama, itu berarti Fatihahnya saja tidak hatam. Berarti musuh tunggal Fatihah. Bagaimana bisa salatnya bisa sah dalam kehidupan beragama, salat dalam kehidupan beragama, kalau Fatihahnya tidak hatam?
Kalau Fatihah tidak hatam, berarti diyakini seluruh kitab yang 4 itu juga tidak hatam. Atau diyakini Qur'annya juga tidak hatam. Karena isi Al-Quran itu diperet ning sajerone Fatihah. Fatihah beli hatam, berarti soal Quran beli hatam. Pemahamannya. Kalau Al-Quran beli hatam, berarti kitab yang 4 tidak hatam. Karena kitab yang 4 itu terhimpun dalam Al-Quran. Kalau yang 4 tidak hatam, berarti kitab yang 104 konon kabarnya, kitab Samawi, berarti tidak hatam semua. Itu gara-gara beli bener baca Fatihah, berarti beli bener kabeh baca kitab Samawi dari Allah. Nah, kemudian ke bawahnya, kalau Fatihah tidak hatam, berarti Bismillah enggak hatam. Karena isi Fatihah dihimpun di dalam Bismillah. Gitu. Makanya kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim tuh. Coba perhatikan di situ betul-betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim tuh, iya kan? Gitu. Orang sekarang itu banyak memaksakan Ar-Rahim. Padahal masih era Ar-Rahman. Ar-Rahman kan ing dalam dunia. Ya sekarang ini. Sekarang sudah dipilah-pilah. Kafir mukmin sudah mulai dibedakan. Untuk urusan yang sifatnya manusiawi. Padahal itu kan jelas sekali Kang Maha Welas Asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Ini memang era Ar-Rahman sekarang itu. Kemudian baru nanti Ar-Rahim. Tapi untuk memperoleh Ar-Rahim ya kudu bener Ar-Rahmannya. Kan begitu. Nah di situ kan udah jelas hablum minallah dengan hablum minannas. Jelas sekali. Nah, kalau Bismillah nggak hatam berarti baknya Bismillah juga. Belum selesai karena terhimpun di dalam baknya itu. Berarti ikro'nya saja sampai bak belum peragat. Bagaimana bisa kita bermakmum dalam keagamaan kepada orang yang pemahamannya ikro' nembe kada bak nembe can angges durung peragat ngajiban. Ya gimana? Hancur. Seperti itu. Nah itulah hablum minallah, syahadat tauhid, syahadat rasul. Nah makanya ngaji fikih kinki dalam rangka kita itu bersyahadat rasul min jumlati. Di antara aktivitas kita sebagai perwujudan dari kesaksian kita kepada baginda Rasul adalah ngaji kitabnya para ulama. Termasuk ngaji kitab fikih. Dalam rangka ini wujud nyata dari syahadat rasul kita sebagai bentuk syukur kita kepada utusan-utusan yang telah membawakan hidayah, membawakan nikmat rizki, nikmat kekuatan, nikmat bantuan, nikmat apalah kasih sayang itu melalui mereka, wabil khusus nikmat ilmu itu kan begitu. Seperti itu. Kemudian kan ada definisi hukum. Al-hukmu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, kan begitu. Hukum adalah khitab Allah. Khitab Allah itu berarti seruan Allah, titah Allah, kan gitu. Nah, tapi ikut bahasa langit kan, al-muta'alliq bi af'alil mukallaf, yang sambungannya karo af'al mukallaf. Nah, af'al mukallaf itu kan penduduk bumi. Nah, gitu. Jadi mencuri apa hukumnya, sholat apa hukumnya, begini apa hukumnya, itu begini apa yang dilakukan oleh mukallaf, itu namanya af'alul mukallaf. Nah nanti ada khitab Allah terkait dengan itu. Nah terkaitnya tuh al-muta'aliknya ya syahadat rasul itu. Nah nanti khitabullah, nah itu berarti Allah itu sebagai mukhatib, mutakalim, yang menyerukan, yang dawuh. Nah nanti hukum itu nama khitabnya notaben bahasa langit. Nanti apal mukallaf itu penduduk bumi gitu, yang tidak paham dengan bahasa langit itu, maka adalah al-muta'alliq. Di situ ada ta'alluqnya. Nah itu yang bertugas mena'alluqkan itu tuh ya syahadat rasul itu, Kanjeng Rasul, kemudian ahli warisnya para ulama, para aulia, para solihin itu. Jadi tidak bisa kembali kepada Quran hadis tanpa tanpa peran para ulama, enggak mungkin. Oke, kembali kepada Quran hadis itu benar, tapi mekanismenya bi ilmu ulama, mekanismenya. Syahadat tauhid betul, la ilaha illallah, tapi mekanismenya itu melalui syahadat rasul.
Orang bisa mengenal Allah itu ya karena Rasul itu. Kan begitu. Makanya kan syahadat Rasul dulu, apa syahadat tauhid dulu? Ya prosesnya syahadat Rasul. Ya kalau nggak syahadat Rasul, kanggo apa diutus Rasulku? Kan begitu. Tuh, makanya dalam beragama, ya baik dulu sesama manusianya. Tuh, baik sesama manusia. Nah, baru nanti bisa di situ melaksanakan agama. Makanya amankan dulu negaranya, kemudian tentramkan dulu, sejahterakan dulu, persatukan dulu negaranya. Nah, baru kita bisa mengamalkan agama di situ. Jangan malah datangnya agama malah mengancam, datangnya agama malah tidak aman, teror di mana-mana. Ya jangan begitu. Nah, di situ makanya para wali itu mengapa doanya mustajab, karena mereka hablum minannasnya betul-betul baik semua. Jadi tidak ada aral melintang gitu. Jaluk apa bisa wacak. Asalnya ya ning wong boro-boro wong kang blesak bagus bae para wali. Orang Syekh Nawawi Banten itu lamunan kerungu anak wong sengit ning dheweke. Ngomongaken blesak beliau Syekh Nawawi ya pulang ke rumah itu masak yang enak, kemudian dikirimkan kepada orang yang bersangkutan. Atau orangnya diaturi mangan dengan segala hormat. Ini sudah terkikis. Jadi tidak ada aral melintang karena tidak ada hablum minannas yang terlanggar. Jadi hablum minallahu betul-betul menjadi mi'raj. Makanya kan ada Isra Mi'raj. Nah, itu juga hari Isra itu min jumlati syahadat Rasul. Hablum minannas, yaitu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, gitu kan gitu. Dari haram ke haram, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu kan horizontal. Jadi perjalanan ini kira-kira baik. Gitu. Nanti bisa mi'raj kepada Allah, kan gitu. Orang sekarang wajah beragamanya bersyahadat tauhid, mengabaikan syariat. Wallahu alam sekarang itu gimana. Orang itu yang lagi booming itu ya tahfidz Quran. Ya bagus silakan, tapi pemahaman terhadap belajar memahami Al-Quran juga tidak boleh diabaikan. Silakan pendekatannya ilmu ulama. Kalau menghafalkan hanya sebatas sudah kemampuan otak sendiri kan. Tapi untuk memahami ini mesti harus ada peran para ulama. Cara bacanya bagaimana, kemudian istilah-istilahnya seperti apa, kan begitu, asbabun nuzulnya bagaimana, tafsir seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ngaji fikih dan ngaji yang lainnya itu sebetulnya bentuk perwujudan dari syahadat Rasul kita. Seperti itu. Atafaku fiddin man ikhtaraf minal wa syahadulan bersaksi sapa isun aning setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah syahadatan kelawan kesaksian tudkhilu kang muga-muga nganjingaken apa syahadat na ing kita darul khuludi ing desa langgeng desa al-jannah wa asyhadu lan yakseni sapa isun anna sayyidana ing satamane Gusti kula Muhammad dan rupane Nabi Muhammad iku abduhu kaulai Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Sahibah silahkan dari Muhammad dan sahibu silahkan abduhu wa rasul. Sahibal maqami kang duweni derajat maqam al-mahmudi kang den puji. Sallam muga-muga maringi rahmat sapa Allah Gusti Allah. Wassalam lan muga-muga maringi keselamatan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluarganipun Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Salatan kelawan rahmat wassalaman lan salam afuzu kang bagja sapa isun bihima kelawan karone salatan wassalaman yaumal ma'adi ing dalam dinane balik maring akhirat. Wa ba'du
lan ing dalam sause madkur. Nah, iki ba'da berarti mudhof pilihnya dibuang, tapi keberadaannya masih diniati gitu. Nah, itu nanti dimabdikan doma. Lamunan dibuang blas tanpa diniati lagi sama sekali, ya dibaca nasab wa ba'dan nantinya kan begitu. Tapi kalau masih diniati, ya ada efeknya, masih ada efeknya, yaitu domah itu, mabdi domah. Jadi wadmum binaan ghaironin adim tama lahu udifa nawiyan ma'udima kan begitu. Pat goer, nah juga sama. Kemudian fahada wa ba'dulan ing dalam sause madkur bismillah hamdalah dan seterusnya. Fahada mangka utawi iki iku syarhun, kitab syarah mufidun kang maidahi ala kitabi ing atase kitab matan isun. Ini adalah kitab syarah atas kitab matan isun gitu. Berarti kronologisnya sedurunge musonif ini pernah ngarang si jenis kitab kang masuk kategori kitab matan. Tipis lah begitu. Kemudian belakangan disyarahi. Nah, kian syarahnya. Gitu. Jadi ini adalah kitab syarah nih, Fathul Mu'in nanti namanya. Ini adalah kitab syarah atas kitab matan isun kang sadurunge wis dikarang, sadurunge ku. Kan matan dulu kemudian syarah gitu. Nah, ini syarah atas kitab matan isun. Nah, al-musamma kang diarani bi qurratil ain bi muhimmatid dini. Sampai di situ namanya. Kelawan aran kitab Qurratul Ain bi muhimmatid din. Qurratul Ain itu ya asal mana sih? Ademe mata. Bungahe atau ademe mata bi muhimmatid dini kelawan piro-piro perkara pentingnya agama. Nah, jadi ini tuh kitab syarah atas kitab matan isun arane Qurratul Ain bi muhimmatid din arane. Jadi sedurunge Kiai Musonif wis pernah ngarang kitab arane Qurratul Ain, kategori tipis kitabnya. Kemudian disyarahi, ini syarahnya. Nah, malah belakangan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatidin itu juga pernah disyarah oleh Syekh Nawawi Banten dengan nama kitabnya Nihayatuz Zain. Itu syarah Qurratul Ain, diposisikan di atas barisnya tuh. Ya mbus sekarang sih cetakan sih gitu. Pengen sih ning dhuwur garis. Oleh Qurrat syarah Nihayatuz Zainnya di bawah. Nah, jadi disarahnya itu diantaranya oleh beliau sendiri pengarangnya, kemudian belakangan oleh Syekh Nawawi Banten dengan nama Nihayatuz Zain. Jadi Fathul Mu'in ya syarah Qurratul Ain, Nihayatuz Zain juga syarah Qurratul Ain. Bedanya hari yang ini mah pengarang syarah karo pengarang matan kun iku hari Syekh Nawawi. Jadi lain pengarang matan, lain pengarang syarah gitu. Dan pada umumnya kan. Nah, kanggo apa kitab syarahkin ki? Nah, mana? Yubayinu kang menjelaskan opo syarah opo hada boleh al murada ing kang dikarepaken. Jadi nanti kitab syarah ini diharapkan bisa menjelaskan makna yang dikehendaki dalam kitab matan Qurratul Ain. Nanti kalau di sini yang di dalam kurungnya saja tuh itu Qurratul Ain, yang di dalam kurungnya kalau di sini. Kemudian wa yutammimu tammama yutammimu lan nyempurnaaken apa syarah apa hada al mufada ing faedah kitab matan, faedah kitab matan. Wa yuhassilu lan ngasilakan apa hada apa syarah al maqasida ing pira-pira tujuan kitab matan kumendi parane itu nanti dijelaskannya ya oleh kitab syarah. Wa yubarrizu lan ngelahirakan atau menampakkan apa kitab syarah apa hada al fawaidah ing pira-pira faedah kitab matan. Wis. Kalau kitab matan itu namanya Qurratul Ain, kitab syarah ini namanya apa? Nah gitu kan. Wa sammaitu lan wis ngarani sapa isunhu ing hada wa ing syarhun. Bi fathil mu'in kelawan aran kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul Ain
bi muhimmatiddin. Sampai di situ namanya. Kalawan aran kitab Fathul Ain bi syarhi Qurratil Ain bi muhimmatiddin. Oh. Jadi ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab Qurratul Ain. Nah, Fathul Mu'in itu syarah Qurratul Ain. Musonifnya sama, enggak gitu. Oke. Kemudian wa anna lan utawi isun iku as'alu nyuwun sapa isun. Allah ing Gusti Allah. Al-Karim kang maha loman, kang maha mulya. Al-Mannana kang maha maringi nugrah. Mannan. Maringi karunia, maringi nikmat. Ayya umma ing yenta merataaken sapa Allah. Al-intifa'a ing ngalap manfaat. Bihi kelawan kitab syarah Fathul Mu'in iki. Lil khassati maring wong pinter wal amati lan wong umum, wong awam, wong bodoh. Minal ikhwani saking pira-pira dulur si agama. Wa ayyuskina askana wa ayyuskina lan yen tamanggonaken sapa Allah. Mi ing isun bihi kelawan iki kitab syarah Fathul Ain, Fathul Mu'in, al-firdausa ing surga firdaus. Fi daril amani ing dalam negeri, desa, tempat aman. Tegese surga, fi daril aman. Innahu silakan, annahu silakan. Innahu setuhune Allah iku akramu karimin lewih loman-lomane kang loman. Wa arhamur rahimin lan lewih asih-asih kang asih. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Tadi ada bismillah, sekarang ada bismillah lagi. Bedanya apa? Ya ari bismillah tadi si bismillah Fathul Mu'in, bismillah syarah. Hari ini mah bismillah matan, bismillah Qurratul Ain. Maka bismillahnya ada dua. Nah, ini bismillah matannya ini. Bismillahi kalawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Ai ualifu. Tegese nganggit sapa isu ngarang sapa isu. Apa sih maksudnya ai ualifu ini? Apa? Penjelasan mengenai ta'aluknya bismillah. Karena jar majrur, nah huruf jar asli ya dengan majrurnya tanpa ta'aluk ya tidak dipahami. Seperti dengan batu. Apanya yang dengan batu? Kan nggak paham. Beda dengan saya lempar dia dengan batu. Apanya yang dengan batu? Lemparnya, melemparnya. Kan begitu. Berarti lagi di bawah pohon. Apanya yang di bawah pohon? Nggak paham. Dorob dan jar majrur itu karakternya begitu. Tanpa muta'alaq, dia tidak bisa dipahami. Namun huruf jar asli. Termasuk bismillah itu. Dia kan bi huruf jar. Ismi majrur. Dengan nama Allah. Apanya yang dengan nama Allah? Nah, itu lamun tidak ada ta'aluknya nggak bisa dipahami. Nah, makanya di sini ditakdirkan ta'arufnya. Ai u'allifu bismillahi ar-Rahmanir-Rahim u'allifu. Dengan nama Allah yang maha kasih sayang, aku karang kitab ini. Oh, berarti apanya yang dengan nama Allah? Mengarangnya. Paham ya? So, makanya di sini di di ai u'allifunya. Ini penjelasan terhadap muta'alaknya bismillah itu. Karena nanti terkait dengan bismillah itu ini secara nahwu ya, karena di sini ta'aluknya. Jadi bi-nya bismillah itu bisa dihukumi zaidah, bisa dihukumi huruf jar asli. Nah, oke, untuk pembahasan zaidah mungkin nanti di ilmu balaghahnya. Nah, ketika dihukumi ba-nya bismillah itu huruf jar asli, maka otomatis memerlukan muta'alaq. Beda dengan ketika ba itu dihukumi zaidah, maka tidak memutus muta'alaq, ya ta'alaq la yahtaju ila muta'alaqin, lamun zaidah mah. Tapi lamun asli harfu jarin asliun yahtaju ila muta'alaqin.
Nah, jadi baknya bismillah ketika dihukumi huruf jar asli, maka yahtaju ila muta'alaq, butuh kepada muta'alaq. Nah, nanti muta'alaqnya itu bisa muta'alaq ismi, bisa muta'alaq fi'li, bisa muta'alaq berupa fi'il, bisa muta'alaq berupa isim. Bisa, silahkan. Nah, masing-masing dari isim fi'il ini bisa diposisikan di depan sebelum bismillahnya. Nah, bisa diposisikan terakhir. Jadi nanti bisa muta'alaq ismi muqaddam, bisa jadi muta'alaq ismi muakhar, muta'alaq fi'li muqaddam, muta'alaq fi'li muakhar. Jadi nanti ada 4 kemungkinan. Begitu. Nah, muta'alaq ismi muqaddam. Ismi karena berupa kalimat isim, muqaddam karena diawalkan sebelum bismillahnya. Apa ngambilnya? Yang ngambilnya masdarnya. Seperti di sini andai katanya Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya ada ta'aluk sebelum bismillah. Takdirnya adalah ta'lifi allafa yu'allifu ta'lifan. Ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Utawi ngarange isun iku tetep kelawan. Tuh, ya kan? Nah, itu berarti ta'aluknya ismi muqaddam. Ismi karena ngambil masdar, muqaddam karena posisinya diawalkan sebelum bismillahnya. Bisa juga nanti muta'alaq ismi muakhar. Berarti nanti bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Ikut tetap kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ta'lifi utawi ngarange isun. Nah, itu ta'lif. Itu namanya muta'alaq ismi muakhar. Bisa juga nanti muta'alaq fi'li muqaddam. Nanti berarti apa? Pakai fi'il didahulukan. Nah, seperti ini u'allifu. Takdirnya u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Ngarang sopo isun kalawan nyebut asmane Allah. Nah, itu namanya muta'alaq fi'li muqaddam. Fi'li karena memang fi'il, muqaddam karena didahulukan. Nah, bisa lagi terakhir muta'alaq fi'li muakhar. Yaitu bismillah dulu, kemudian nanti muta'alaqnya belakangan, ditakdirkannya. Nah, seperti ini. Seperti musonif menggunakannya muta'alaq fi'li muakhar. Jadi bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Itu yang paling baik malah. Jadi ada 4. Jadi baknya bismillah bisa bisa dihukumi zaidah, bisa dihukumi asliyah. Ketika dihukumi zaidah la yahtaju ila muta'alaq. Ketika dihukumi asliyah yahtaju ila muta'alaq. Nah, nanti muta'alaqnya bisa fi'li, bisa ismi. Nah, masing-masingnya bisa muqaddam, bisa muakhar. Das ada 4 muta'alaqnya. Muta'alaq ismi muqaddam, muta'alaq ismi muakhar, muta'alaq fi'li muqaddam, muta'alaq fi'li muakhar. Yang paling baik muta'alaq fi'li muakhar, seperti yang digunakan oleh musannif. Mengapa muta'alaq fi'li lebih utama daripada muta'alaq ismi? Karena aslinya muta'alaq itu sebetulnya fi'il. Aslinya ta'aluknya jar majrur atau dharur itu mesti ke fi'il, ke aktivitas, ke pekerjaan. Kalaupun ke isim, pasti isimnya itu mengandung mana fi'il. Ini seperti gini andai katanya. Seperti gini. Zaid melempar Zaid melempar mangga dengan batu. Apanya yang dengan batu? Melemparnya. Aktivitasnya, bukan Zaidnya. Karena Zaid mah tanpa harus dengan batu dia sudah Zaid. Ingat, paham ya? Seperti Zaid tidur di atas di atas dipan. Apa yang di atas dipan? Bukan Zaidnya, tidurnya. Karena Zaid mah tanpa di atas dipan juga Zaid. Paham begitu? Tuh, jadi aslinya muta'alaq itu kepada fi'il. Kalaupun nanti ada isim, pasti isimnya isim sifat yang mengandung makna fi'il itu. Mengandung makna aktivitas. Paham ya? Seperti itu. Nah, seperti Zaid duduk di bawah pohon. Apanya yang di bawah pohon? Bukan Zaidnya sebetulnya. Pasnya apa? Duduknya. Karena Zaid tanpa di bawah pohon juga dia bisa. Paham begitu? Nah, sementara yang sedang diterangkan itu duduknya di bawah pohon itu duduknya. Aktivitasnya itu yang. Jadi muta'alaq jar majrur atau dzarf itu mesti fi'il. Aslinya seperti fi'il. Nah, makanya muta'alaq bil fi'li itu lebih utama daripada muta'alaq ismi. Nah, sekarang dibanding-banding antara muqaddam dengan muakhar. Mengapa lebih baikkan muakhar? Karena nanti mengandung makna hasr. Li ifadatil hasr. Jadi hasr itu
seperti gini andai katanya. Beda antara apa namanya, dorobtu Zaidan dengan Zaidan dorobtu misalnya. Karena kalau dorobtu Zaidan, dorobtu wis mukul sapa isun, jadi Zaid, saya telah memukul Zaid. Apakah hanya Zaid? Enggak ditunjukkan oleh ungkapan itu. Bisa juga selain Zaid saya memukul Amr, memukul Khalid, siapa. Tapi lamun Zaidannya didahulukan, nanti bisa mengandung makna hasr. Zaidan mung ing Zaid, dorobtu mukul sapa isun. Nah, berarti ketika dorobtunya dikebelakangkan, itu nanti dia menghasr makmulnya. Tuh. Nah, sama seperti ini. Ketika muta'alaq itu diakhirkan, mendahulukan apa namanya, jar majrurnya, maka berarti nanti menunjukkan hasr. Hanya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, u'alifu, aku ngarang kitab ini. Nah, ini tidak bisa ditunjukkan ketika takwilnya, ketika takdirnya u'alifu bismillahi. Aku ngarang dengan menyebut Allah, itu tidak ada hasr, tidak ada hanya di sana. Sehingga bisa jadi duduk juga dengan menyebut nama yang lain, gitulah secara makna kan begitu. Nah, makanya lebih baiknya adalah muta'alaq fi'li mu'akhar, seperti yang digunakan oleh musannif ini. Ai u'alifu. Nah, kemudian mengapa pakai u'alifu? Enggak abtadi'u, enggak apa. Nah, kalau abtadi'u memang lebih umum. Tuh, ya kan? Nah, sebetulnya bismillah itu nanti punya ta'aluk bukan u'alifu saja. Kepokon kene memang dibacanya sebelum ngarang. Gitu. Nanti bismillah sebelum wudu berarti takdirnya apa? Ai atawaddu. Gitu. Sebelum makan ai akulu. Sebelum pergi ai usafiru. Au akhruju. Atau sebelum tidur ai anamu. Begitu. Begitu tuh. Jadi nanti tibaril makom bismillah itu. Seperti mau nulis anaknya ai aktubu bismillahnya itu. Pokoknya apa? Mau minum ai ashrobu. Gitu. Jadi bismillah itu apa namanya, muta'alaqnya itu tergantung konteksnya. Nah, di sini mengapa aku alifu? Ya karena sedang menerangkan karangan ini konteksnya ngarang lah gitu. Sehingga dengan membaca bismillahnya tuh apanya? Oh, mengarangnya. Beda dengan bismillah yang dibaca sebelum mau makan. Berarti apanya yang dengan nama Allah? Ya makannya. Nah, beda lagi ketika bismillah dibaca sebelum wudu. Berarti apanya yang dengan nama Allah? Oh, atawaddu'unya, wudunya gitu. Nah, jadi nanti bi'tibaril maqam. Yakhtaliful apa namanya? Bi'tibaril maqamnya gitu. Jadi beda-beda tergantung konteksnya. Dibacanya mau melakukan apa bismillah itu, maka nanti muta'alaqnya juga nanti konteksnya itu. Ya seperti itu. Hai u'alifu. Nah, jadi ada bismillah syarah, ada bismillah matan. Nah, kemudian itu bi, tentang bi-nya. Nah, isminya wal ismu wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.